Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Nikan Saputri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas materi keterampilan membaca tentang membaca interpretatif. Yang pertama, pengertian membaca interpretatif. Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi? Sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya, bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita. Pada dasarnya, membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang, apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita tersebut terhadap pembacanya. Yang kedua, tujuan dan maksud pengarang. Seorang pengarang menulis sesuatu yang bertujuan untuk dibaca orang lain. Maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat di dalam teks, tetapi bisa juga secara tersirat. Terdapat 6 tujuan membaca interpretatif, yaitu maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan dampak cerita. Selanjutnya, maksud pengarang. Maksud pengarang adalah seorang pengarang yang menulis suatu untuk dibaca orang lain. Dalam setiap tipe tulisan, terkandung maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Pengklasifikasian ragam tulis dapat pula dilakukan berdasarkan nada atau voice, berupa nada akrab, nada penerang, nada menjelaskan, nada mendebat, nada mengeritik, dan nada kewenangan. Dengan nada-nada itu, pengarang mencerminkan tujuan yang hendak dicapai dengan karya tulis itu. Yang ketiga, fakta atau fiksi. Membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antar fakta dan fiksi. Perbedaan utama antar fiksi dan non-fiksi terletak pada tujuan-tujuan narasi non-fiksi, seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan, adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah menjadi secara aktual. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Yang keempat, sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang tokoh. Kata ciri, sifat atau trait di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret dan mencerminkan kebiasaan, tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat reflektif yang sedikit atau sama sekali. Bobot hakikat kemanusiaan, Soedarso 2005 dideskripsikan sebagai yang pertama, kebutuhan-kebutuhan akan hubungan, yang kedua, transcendence, yang ketiga, ketergantungan, yang keempat, identitas, dan yang kelima, kerangka acuan. Khusus mengenai antar orang tua dan anak, terdapat tipe-tipe hubungan, yaitu yang pertama, hubungan simbiolik, wadah tertempar manusia berhubungan, tetapi tidak pernah mencapai kebebasan atau kemerdekaan. Kedua, sifat merusak secara diam-diam, yang merupakan wadah hubungan atau jarak yang negatif dan acuh tak acuh. Dan yang ketiga, cinta, yang merupakan wadah adanya rasa saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling mengerti. Tarigan 1982. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi ciri-cirinya, maka setiap pribadi mempunyai orientasi.
Orientasi yang penting adalah yang pertama, orientasi reseptif merupakan kelompok pasif dan hubungan simbiotik dengan orang tuanya. Yang kedua, orientasi eksploitatif atau orientasi yang bersifat memeras atau menghisap. Yang ketiga, orientasi penimbunan atau orientasi yang bersifat menumpuk atau menimbun. Yang keempat, orientasi perdagangan, pola tingkah laku suka menyendiri yang dipelajari oleh sang anak yang bereaksi terhadap kedestruktifan orang tua dalam tipe hubungan destruktif dilakukan secara diam-diam. Dan yang kelima, orientasi produktif berasal dari pola-pola tingkah laku yang dipelajari sang anak melalui hubungan cinta kasih dengan orang tua. Dan yang terakhir, pola tingkah laku yang dipelajari oleh sang anak melalui hubungan cinta kasih dengan orang tuanya. Tarigan 1982.63.68. Yang kelima, reaksi emosional. Kegiatan membaca interpretatif adalah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional sesuatu karya tulis. Di sini dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional, yaitu reaksi emosional sang pembaca pada Anbea tipe karya sastra. Kedua, reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Emosi mempengaruhi kita dalam kehidupan, baik dalam penyesuaian diri secara perorangan maupun secara kelompok. Mengenai hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Yang kedua, emosi mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. Dan yang ketiga, emosi dapat bertindak sebagai sesuatu bentuk komunikasi. Selanjutnya, ciri-ciri khas emosi-emosi tersebut antara lain. Yang pertama, emosi biasanya kuat, hebat, dan berapi-api. Kedua, emosi sering-sering kelihatan muncul. Yang ketiga, emosi biasanya bersifat sementara atau tidak kekal. Yang keempat, respon-responsi mencerminkan kepribadian. Yang kelima, emosi sering berganti kekuatan. Dan yang keenam, emosi dapat ditemukan dengan gejala-gejala tingkah laku. Yang keenam, gaya bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi dan sebagai sarana interaksi sosial. Fungsi utamanya adalah komunikasi. Korelasi psikologis sesuatu bahasa adalah kompetensi atau kemampuan komunikasi, kemampuan melaksanakan interaksi sosial dengan bantuan bahasa. Kemampuan penulis dalam menggunakan bahasa dengan benar dan tepat akan mampu menunjukkan suasana yang terang-terangan atau ironis, simpatik atau marah, objektif atau emosional. Menurut Durov dan Todorov dalam Tarigan 1982.75.76, kegunaan gaya bahasa yang lain adalah untuk menandai tema seorang tokoh. Berbagai gaya bahasa dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang, antara lain aliterasi, antanaklaksi, antitesi, kiasmus, oksimoron, paralepsis, paronomasia, silepsi, dan zeugma. Yang ketujuh yaitu dampak cerita. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita. Maksud untayan cerita di sini adalah keterampilan seorang pembaca agar dapat meramalkan dan dalam berbagai tahap yang terdapat dalam cerita. Apa yang akan terjadi berikutnya? Keempat istilah ini mengandung makna struktur gerak atau tingkah laku dalam suatu fiksi atau drama.
Adele Stein dan Pival dalam Tarigan 1982.7 mengungkapkan bahwa alur mengikuti pola. Yang pertama, expression, yang kedua complexion, yang ketiga rising action, dan yang keempat turning point. Kesimpulan dari materi yang saya bahas kali ini yaitu membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasi atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antar fakta dan fiksi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Berbeda dengan penulis narasi non-fiksi, maka penulis fiksi tidaklah memusatkan perhatiannya pada apa-apa yang telah terjadi secara aktual, tetapi justru pada realitas. Sampai di sini dulu materi yang saya bahas untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.